Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah standby di video ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dan di sini saya Sugrianto akan menyampaikan terkait dengan pengolahan bahan pangan ya, bukan panganan. Ya, pangan setengah jadi sereal, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan khas daerah setempat. Nah, jangan lupa pastinya kita bersyukur. Sebelum kita belajar, kita harus mensyukuri apa yang sudah kita terima, dan bagaimana cara mensyukurinya. Jangan mengeluh, karena di setiap kita belajar pasti ada halang rintangnya, dan di mana halang rintang itu sebagai kita belajar. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan sudah melihat video-video sebelumnya, dan ini adalah video yang selanjutnya. Dan tak lupa kita wajib syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa diketemukan meskipun kita ketemunya di sosial media atau di video kali ini ya, mungkin. Nah, kita lanjutkan karena untuk olahan yang akan kita pelajari. Nah, di sini nanti ada olahan yang setengah jadi, ada olahan yang sudah jadi ya. Di sini olahan ini biasanya bahan-bahannya bisa didapat dari sekitar kita, yang itu termasuk dalam khas daerah kita. Dan ini pengolahannya itu baik di rumah tangga atau UMKM ya, UMKM ataupun ada industri-industri kecil yang disokong dari pemerintah atau bahkan yang tidak, dan industri pangan lain juga yang sekarang sudah banyak yang ada di Indonesia ya, makanan-makanan yang berbahan dasar umbi-umbian. Nah, tetapi kita tidak membahas untuk detailnya, dan ini hanya terkait dengan olahan-olahan yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita belajar terkait sama jenis olahan pangan setengah jadi ya, maaf ya, setengah jadi. Nah, ini olahan pangan ini biasanya dimasak tidak tidak terlalu besar, dan ini biasanya menggunakan bahan-bahan yang mudah diiris ataupun mudah-mudah yang didapatkan. Nah, ini biasanya kita gunakan agar tahan lama ya. Contohnya yaitu ada dari umbi-umbian, dari kayak singkong atau lain-lain. Terus kita membuat kayak kerupuk ya, kerupuk yang ada di desa ataupun yang umum itu ada kerupuk legendar ya. Terus pembuatan rengginang ataupun kerupuk dari singkong, atau bahkan sekarang ada yang namanya keripik tempe. Nah, itu termasuk dalam olahan dari setengah jadi. Nah, selanjutnya tidak hanya untuk yang berkeping-keping ya, itu biasanya iris-iris. Sekarang ada olahan pangan dengan bentuk butiran besar. Butiran besar itu contohnya apa? Ada jagung ya, jagung contohnya kan butir-butiran ya. Terus ada juga nasi jagung, itu olahan makanannya. Terus ada kacang kedelai goreng, ada juga bahan-bahan lain termasuk dalam biskuit-biskuit yang kacang-kacangan ya. Selanjutnya ada olahan pangan jadi dengan butiran halus ya. Biasanya untuk olahan makanan ini seperti kita membutuhkan sebuah terigu ya, terigu, dan kita buat menjadi tepung terlebih dahulu ya, dihaluskan. Kita buat apa? Buat kue atau membuat onde-onde. Terus ada udang tepung, yaitu kan ditambahi dengan tepung. Ada buat bakpia atau yang lainnya. Nah, selanjutnya tadi barusan adalah olahan-olahannya. Dan sekarang kita pastinya bagaimana sih cara membuatnya ya? Bagaimana cara kok bisa menjadi seperti itu, yang membuat jadi makanan-makanan yang jadi dan setengah jadi. Nah, pastinya ada yang pertama, itu adalah teknik pengolahan makanan ya. Yang pertama adalah teknik pengolahan makanan panas basah ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya namanya? Moist hot ya. Ya, mohon maaf bahasa Inggrisnya kurang ya, bisa lah ya.
Nah, yang pertama itu adalah teknik merebus ya, atau kata lain namanya boiling ya. Teknik ini menggunakan bahan utamanya adalah air ya. Selanjutnya ada teknik poaching. Nah, teknik poaching. Yang ketiga ada teknik basing, terus ada teknik stewing, ada teknik mengukus atau steaming mengukus ya. Terus ada teknik simmering, dan ada juga teknik mengetik. Mungkin penjelasannya belum terlalu detail dan di sini saya cuma menyampaikan aja teknik-tekniknya ya. Selanjutnya ada yang kedua, pastinya pengolahan. Tadi panas basah, sekarang makanan panas kering ya. Sudah panas kering ya. Jadinya kayaknya kalau panas kering, sudah dipanaskan kering, seperti menggoreng ya. Atau bahasa lain dari bahasa Inggrisnya adalah dry hard cooking ya. Nah, yang pertama itu ada menggoreng dengan minyak banyak ya. Ini biasanya digunakan untuk masak-masak yang digunakan buat masak yang banyak biasanya, terus membutuhkan matang yang lebih merata ya. Menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying ya. Yang kedua adalah menggoreng dengan minyak sedikit. Nah, menggoreng dengan minyak sedikit ini biasanya kayak memasak daging ataupun memasak-masak yang bagian dari masakan tersebut tidak tercelup semuanya ke dalam minyak, atau namanya lain dari shallow frying ya. Mohon kalau dalam pengucapan bahasa Inggrisnya ya. Yang ketiga adalah menumis. Menumis kalau dalam bahasa Jawa nih ya, umumnya namanya ngoseng ya. Itu ngoseng. Terus nama lainnya adalah sauteing ya, sauteing. Yang ketiga itu adalah memanggang atau baking. Kalau memanggang dalam hal ini adalah menggunakan oven ya. Kalau umum di desa ataupun pada musim tahun baru ya, tahun baru itu biasanya bakar-bakar, manggang ya, manggang menggunakan apa itu namanya, ada bawahan besi ya, ditaruh panggangannya terus dipanaskan di bara api ataupun di oven. Selanjutnya ini adalah ada jenisnya ya, memanggang tidak hanya cuma memanggang tapi ada jenis yang lain adalah memanggang kering ya. Memanggang kering itu biasanya dibuat agar semuanya kering ya. Yang kedua adalah memanggang dalam oven menambah kelembaban. Jadi ini hanya untuk mengurangi kadar air yang ada di yang mau dipanggang. Selanjutnya adalah memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah ya. Biasanya ini hanya memanaskan tetapi tidak memanaskan keseluruhan dari bahan yang mau di oven ya. Itu menggunakan 2 wadah. Kalau tadi kita melakukan panas kering, panas basah itu seperti mengetim ya. Dua wadah. Di bawahnya mungkin tambahin air, terus atasnya itu yang mau dipanaskan. Jadi panasnya tidak langsung ke olahan atau makanan yang mau dipanaskan ya. Itu teknik tadi apa? Teknik pengolahan makanan panas kering ya. Nah, selanjutnya mungkin itu saja ya. Itu tadi adalah teknik pengolahan dan jenis olahan-olahan. Mungkin itu saja yang materi ataupun penyampaian dari Pak Sugeng. Mungkin ada kesalahan ataupun yang perlu dikomentari, silakan bisa dikomen di sini, karena pastinya ada yang belum jelas ataupun mungkin yang perlu diperbaiki lagi ke depannya, dan mungkin ada penyampaian yang kurang pas, mungkin perlu diperbaiki ya, bisa komentar di bawah. Terima kasih. Selalu jaga kebersihan dan selalu bersyukur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.